どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari Sekai Saiko no Ansatsusa. Video ini adalah lanjutan dari video part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga video ini bakalan berisi tentang spoiler bagi kalian yang belum baca novel ataupun manganya. Oke, sebelum kita mulai videonya, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan juga share jika kalian ingin berbagi. Oke, lalu kita mulai saja untuk videonya. Cerita dimulai 1 bulan setelah berbelanja di Milteu. Rogu, Claudia, dan Tart saat ini telah tiba di akademi dan bersiap untuk mengikuti ujian. Ujian ini tidak menentukan diterima atau tidaknya di akademi, namun hanya untuk menentukan posisi kelas mereka, dan kelas yang terbaik adalah kelas tingkat S. Setelah mencapai gedung akademi, Rogu dan yang lainnya lalu pergi ke resepsionis, dan kemudian mereka diantarkan ke tempat ujian akan berlangsung. Dan ternyata banyak orang yang sudah berkumpul di sana. Tidak hanya para murid yang akan mengikuti ujian, namun para orang tua mereka juga nampaknya ikut di sana. Karena nampaknya skor yang diperoleh oleh anak mereka akan bertambah pada nilai keluarga di mata orang lain. Di tengah kerumunan itu, Rogu kemudian melihat ada seorang anak dari keluarga Gepis yang sedang menaiki kuda putih, dan dia kemudian mengedipkan matanya ke arah Rogu. Awalnya, Rogu mengira bahwa kedipan itu diarahkan ke Claudia atau Tart, namun ternyata kedipan itu benar-benar diarahkan kepadanya. Melihat ini, Rogu lalu berpikir tentang apa maksud dari anak itu. Namun, sebelum Rogu memikirkannya lebih lanjut, pandangan Rogu kemudian teralihkan kepada anak pendek yang dilihat dari penampilannya tidak jelas jenis kelaminnya. Meskipun begitu, anak pendek itu memiliki jumlah mana yang luar biasa, yang mana menjadikannya bukti bahwa dia adalah seorang pahlawan, yang tentu saja sudah pasti dia akan masuk ke dalam kelas S. Kelas S adalah kelas terbaik di akademi, yang mana hanya terdiri dari 8 orang saja. Selama 1 bulan ini, Rogu, Claudia, dan Tart telah menghabiskan waktu mereka untuk belajar, supaya mereka bisa masuk di kelas di mana pahlawan akan berada. Setelah waktu ujian hampir tiba, para siswa kemudian akan dipandu oleh seorang profesor menuju ruang tempat ujian tertulis dilaksanakan. Tart nampaknya cukup gugup saat akan melakukan ujian, karena dia takut akan mengecewakan Rogu. Namun, Rogu lalu mengatakan bahwa Tart akan baik-baik saja selama dia mengingat apa yang sudah diajarkan selama ini. Di dalam ruangan, pengawas kemudian menjelaskan bahwa ujian di Akademi Royal Knight akan dibagi menjadi 2, yaitu ujian tulis dan ujian praktek. Dan setelah menjelaskan semuanya, pengawas itu kemudian membagikan kertas untuk ujian tertulis. Sesuai prediksi Rogu, materi yang ditanyakan sudah dia pelajari semuanya. Sebelumnya, Rogu sudah menggunakan jaringan informasi Ilik Balor untuk mencari tren soal ujian, dan lalu membahasnya selama 1 bulan bersama dengan Claudia dan juga Tart. Bagian pertama soal ujian membahas tentang sejarah dan hukum kerajaan, dan selanjutnya adalah soal yang menguji kemampuan kognitif dan matematika. 3 jam kemudian, akhirnya ujian tertulis selesai. Rogu, Claudia, dan Tart nampaknya tidak memiliki kesulitan, dan sekarang mereka sudah duduk di bangku kosong dekat ruangan tempat ujian. Bagi Rogu, Claudia, dan Tart, soal ujian tertulis tidaklah terlalu sulit. Namun, bagi beberapa bangsawan, soal itu bisa memecahkan kepala mereka. Bahkan, ada di antara mereka yang rela kencing di celana guna menghemat waktu untuk tetap mengerjakan soal di dalam kelas. Setelah Rogu dan yang lainnya mengobrol tentang ujian mereka, Tart kemudian mengeluarkan makanan ringan yang telah dia buat pagi ini. Makanan itu adalah roti kuning kukus dengan kuning telur sebagai bahan utamanya. Sementara, Claudia juga mengeluarkan peralatan teh untuk memulai istirahat pesta teh mereka. Namun, beberapa saat kemudian, seorang anak laki-laki tampan berambut pirang yang mana adalah Noise Gepis datang dan bertanya apakah dia bisa bergabung dalam pesta teh milik Rogu.
Mereka kemudian saling memperkenalkan diri, dan setelah itu Noise tanpa sungkan kemudian mencoba kue buatan Tart dan nampaknya dia sangat menyukainya. Rogu kemudian menanyakan tentang apa tujuan dari Noise, yang mana kemudian dijawab Noise dengan dia hanya ingin bertemu dengan Rogu karena dia tertarik dengan Rogu, dan hal itulah sebabnya dia mendekati Rogu saat ini. Mendengar ini, Rogu kemudian mengasumsikan bahwa Noise nampaknya mengetahui tentang keluarga Tower Heads. Namun, Rogu tidak tahu sejauh apa dia mengetahuinya. Noise lalu melanjutkan perkataannya dengan mengatakan bahwa dia ingin merubah kerajaan yang busuk ini. Pahlawan mungkin mempunyai kekuatan yang besar, namun Rogu lebih menarik perhatiannya secara keseluruhan. Dan juga dari semua orang, Rogu sudah paham mengenai cara untuk bertindak untuk memperbaiki kerajaan ini. Setelah beberapa obrolan, Noise kemudian memberikan sapu tangan yang terbuat dari sutra dan benang emas kepada Tart sebagai ucapan terima kasih atas kue yang sudah dia makan. Dan lalu dia pun pergi. Setelah Noise pergi, Claudia kemudian bertanya kepada Rogu tentang mengenai apa yang dimaksud Noise dengan mengubah kerajaan ini. Rogu lalu mengatakan bahwa setiap bangsawan yang memiliki kemampuan dan wawasan yang baik, mereka pasti mengetahui bahwa kerajaan Alvanian akan menuju kehancuran seperti kerajaan Soigil di mana Claudia tinggal dulu. Dan nampaknya Noise mengetahui hal itu dan berniat untuk mencoba mencegah kehancuran kerajaan. Awalnya Rogu menganggap Noise sebagai pria tampan bodoh yang mengendarai kuda putih. Namun ternyata dia berbeda dengan apa yang Rogu pikirkan. Dan mungkin saja Noise menunggangi kuda hanya untuk memberikan sebuah kesan ke orang lain. Dan beberapa waktu setelah itu, bel tanda akan dimulai ujian berikutnya akan dimulai pun berbunyi. Dan mereka kemudian menuju ke tempat di mana hasil ujian tertulis diumumkan sebelum mereka melanjutkan untuk mulai ujian selanjutnya. Di dalam kerumunan orang yang ingin melihat hasil ujian tes tulis, Tart kemudian merasa senang karena dia berada di tingkat pertama di antara para pelayan lain. Dan dia juga berada pada tingkat ke-6 untuk urutan keseluruhan murid. Sementara Rogu berada di tingkat pertama bersama dengan Noise Gapis dan Claudia berada pada tingkat 3. Dalam ujian kali ini, Rogu berpikir bahwa dia kali ini unggul dari Claudia. Namun, jika nanti ada tes mengenai kemampuan memanipulasi sihir, Rogu yakin bahwa Claudia akan lebih baik darinya. Setelah itu, Rogu kemudian mencari peringkat dari pahlawan. Epona Rhiannon adalah seorang pahlawan yang dilahirkan dari keluarga baron biasa seperti Rogu. Meskipun begitu, ada beberapa keanehan tentang dirinya. Epona terdaftar sebagai laki-laki dalam catatan keluarganya. Namun, semakin Rogu memperhatikan Epona, Rogu semakin mengira bahwa Epona adalah seorang wanita. Setelah melihat urutan dengan teliti, Epona ternyata pada peringkat 8 dari urutan paling bawah. Tidak seperti dugaan, Epona ternyata mendapatkan peringkat kecil. Beberapa saat kemudian, Rogu, Claudia, dan Tart lalu memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Karena nampaknya banyak orang yang melihat ke arah Rogu. Hal ini adalah hal yang wajar. Karena mereka tidak menyangka bahwa putra dari baron berperingkat rendah akan mendapatkan peringkat 1 pada ujian tertulis. Namun, saat Rogu akan pergi, tiba-tiba ada Noise muncul dan menyapa Rogu. Dan lalu, Noise kemudian mengajak Rogu untuk bersaing di ujian berikutnya. Dan setelah itu, mereka kemudian pergi ke tempat ujian selanjutnya bersama. Ujian praktek akhirnya dimulai. Dan tahap pertamanya adalah menguji kemampuan sihir yang dimiliki oleh siswa. Dan sesuai dugaan Rogu, Claudia menduduki peringkat pertama. Sementara Rogu sendiri berada di peringkat kedua. Dan untuk Tart, dia di peringkat ke-6. Dan sisa peringkat kemudian diisi oleh orang dengan jumlah mana yang luar biasa. Seperti bangsawan tingkat tinggi dan juga pahlawan. Namun dalam ujian tahap pertama, Rogu dan yang lainnya telah dikejutkan dengan kekuatan dari pahlawan. Meskipun pahlawan Epona mempunyai kontrol sihir yang sangat buruk, namun dalam kekuatan output sihir, dia menjadi sangat mengerikan. Bahkan mantra dasar seperti Fireball telah berubah menjadi seperti matahari melayang di tangan pahlawan. Dan selanjutnya adalah tes kemampuan fisik. Tart sangat bersinar pada tes ini karena dia bisa menggunakan teknik peningkatan kekuatan fisik pada bagian tubuh tertentu dengan mudah. Namun, hal itu ternyata masih tidak sebanding dengan pahlawan, yang mana sebuah kata poster mulai bisa digunakan untuk menggambarkan betapa hebatnya kekuatannya. Dan selain itu, siswa yang memiliki kemampuan yang hebat lainnya adalah Noise dan beberapa orang saja.
Dan lalu untuk tes terakhir pada ujian kali ini adalah keterampilan bertempur. Dan tes ini akan dilakukan menggunakan senjata tiruan dengan kesatria dari kerajaan sebagai lawan para siswa. Tidak seperti sebelumnya, Rogu saat ini menonton setiap pertandingan dari siswa-siswa lain. Hal ini mungkin karena Rogu ingin memanfaatkan kesempatan untuk melihat kekuatan siswa lain. Keluarga Tower Heads bukanlah satu-satunya keluarga yang mendidik keturunannya dengan mewariskan kekuatan sejak dini. Namun, masih ada keluarga bangsawan lain. Meskipun perbedaannya adalah keluarga Tower Heads fokus mengembangkan kekuatan untuk menjadi seorang pembunuh, dan keluarga bangsawan lain memfokuskan diri untuk berkembang untuk menjadi seorang kesatria kerajaan. Tart masuk ke dalam daftar murid yang akan melakukan tes pertama kali. Biasanya, Tart akan menggunakan tombak yang selalu dia simpan di bawah roknya. Namun, kali ini dia hanya menggunakan senjata tiruan. Dan lalu, ternyata Tart kemudian menang dalam pertarungan, yang mana kemudian membuat semua orang menjadi kaget dan tidak percaya bahwa seorang pelayan bisa mengalahkan seorang kesatria kerajaan. Dan bahkan, banyak orang yang menuduh Tart bahwa dia merayu kesatria yang akan dilawannya terlebih dahulu, sebelum dia memenangkan pertandingan. Karena kesatria yang dilawan Tart nampaknya menundukkan kepalanya sebelum pertarungan itu dimulai. Dan juga wajah Tart tampak memerah sedikit pada waktu itu. Mendengar ini nampaknya telah membuat Claudia yang dari tadi diam kemudian menjadi merasa muak. Rogu lalu mencoba menenangkan Claudia. Namun nampaknya Claudia masih terbawa emosi ketika Claudia menuju ke lokasi tes pertarungan untuknya. Sementara Tart yang sudah menyelesaikan tesnya lalu menghampiri Rogu dan menceritakan apa yang terjadi di sana. Dan ternyata Tart dan kesatria yang dia lawan sebelumnya pernah bertemu sebelumnya di suatu pertempuran, dan Tart dulu telah menyelamatkannya. Dulu ketika Tart masih belum memiliki pengalaman bertempur, Rogu telah membawanya ke medan perang beberapa kali menggunakan koneksinya. Dan nampaknya Tart bertemu dengan kesatria itu di sana. Tart lalu lanjut mengatakan bahwa sebelum pertarungannya, kesatria itu mengatakan bahwa dia akan memberitahukan kejadian Tart yang menyelamatkannya kepada profesor yang menilai, dan juga memberikan julukan The Electric War Maiden. Rogu berpikir bahwa julukan itu sesuai dengan kemampuan Tart, namun Tart nampaknya terlalu malu untuk menerima itu. Setelah obrolan itu, Rogu dan Tart kemudian melihat pertarungan yang dilakukan oleh Claudia. Gaya pertarungan Claudia sebenarnya adalah menggunakan sihir, dan dia hanya belajar pertarungan jarak dekat akhir-akhir ini saja. Jadi wajar bagi Claudia untuk kalah. Namun meskipun begitu, Claudia mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari orang yang menonton karena melihat usaha dan kemampuan yang telah dia perlihatkan. Dan setelah pertarungan Claudia adalah pertarungan dari pahlawan Epona. Lawan Epona kali ini adalah komandan pasukan kerajaan yang sudah memakai baju sirah dengan peralatan lengkap. Bagi beberapa orang, hal ini mungkin terlihat berlebihan. Namun, sebenarnya ini adalah keputusan yang benar karena resiko terbunuh oleh kekuatan seorang pahlawan cukuplah tinggi. Dan benar saja, ketika pertandingan sudah dimulai, Epona tiba-tiba bergerak dengan kecepatan luar biasa dan lalu menghancurkan zirah Myrtil hanya dengan tinjunya saja, yang mana membuat komandan kesatria itu terlempar hingga ke tribun dan lalu pingsan. Kekuatan pahlawan ternyata sangatlah kuat. Bahkan dengan mata Tower Heads milik Rogu, Rogu tidak bisa melihat gerakannya. Meskipun kekuatan Epona sekarang masih belum selevel dengan Setanta, namun Rogu yakin bahwa hanya butuh waktu 1 bulan bagi pahlawan Epona untuk menyamai Setanta. Mengetahui ini, Rogu kemudian bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan lalu giliran pertarungan Rogu pun tiba. Di akademi ini, 2 siswa dengan nilai tertinggi akan berada pada posisi terakhir dalam tes bertarung. Hal ini dilakukan untuk menentukan siapa yang paling cocok menempati posisi ketua kelas. Dan 2 siswa terbaik itu adalah Rogu dan Noise. Pahlawan tidak masuk dalam nominasi ini karena dia mendapatkan nilai yang sangat jelek pada tes tulis. Dan lalu saat menuju ke arena, Noise selalu mengatakan bahwa dia ingin pertarungan adil dan jujur. Dan dia tidak ingin Rogu membiarkannya menang begitu saja. Mendengar ini, Rogu kemudian mengatakan bahwa dia akan berusaha keras. Dan lalu mereka berdua pun berjalan bersama menuju ke arena. Dan ternyata saat mereka memasuki arena, mereka berdua memiliki lawan dengan posisi yang sama, yaitu wakil komandan pasukan kerajaan.
Dalam pertarungan ini, Rogu memilih menggunakan pedang daripada pisau karena tidak hanya ingin menyembunyikan gaya bertarung rahasia milik keluarga Tower Heads, namun Rogu juga takut secara refleks membunuh pengujinya jika dia menggunakan pisau. Setelah beberapa saat, akhirnya pertarungan pun dimulai. Noise kemudian mengeluarkan mana yang cukup besar dan bersiap untuk menyerang, dan lalu disusul oleh Rogu dan dua wakil komandan. Dengan mata Tower Heads-nya, Rogu mampu mengetahui jumlah mana dari lawannya. Jadi, dia kemudian menyesuaikan jumlah mananya dengan jumlah mana yang dikeluarkan oleh musuh. Dan dalam pertarungan ini, Rogu tidak memiliki keunggulan sama sekali, karena dia memutuskan untuk menggunakan gaya pedang ortodoks. Dan lalu, pertarungan pun terjadi, yang mana membuat benturan pedang terus terdengar. Lalu, Rogu yang sudah terpojok sekarang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu dengan melanjutkan gaya pertarungan ini dan lalu kalah, atau mengganti gaya pertarungan dengan teknik lain. Setelah berpikir, Rogu kemudian memilih untuk kalah. Namun teriakan Tart yang menyemangatinya kemudian membuat pikiran Rogu berubah. Rogu kemudian menghindari setiap serangan dari wakil komandan dan lalu menggunakan momentum perbedaan kecepatan untuk menendang wakil komandan. Namun, tendangan itu ternyata tidak begitu berdampak karena di saat-saat terakhir wakil komandan berhasil menghindar dengan cara mundur ke belakang. Melihat ini, Rogu kemudian memulai serangan selanjutnya dengan mengayunkan pedangnya. Namun, serangannya kemudian dipantulkan oleh wakil komandan yang mana membuat pedang Rogu terlempar dari tangannya. Merasa sudah menang, wakil komandan pun menjadi lengah. Namun, tanpa diduga, Rogu sudah berada di dekatnya dan lalu Rogu memberikan pukulan dengan ledakan mana di tangannya, yang mana membuat wakil komandan itu terlempar dari arena dan lalu dia pun pingsan. Dan akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Rogu. Melihat kemenangan Rogu, orang yang menonton memiliki berbagai reaksi. Ada yang merasa kagum dan ada juga yang merasa kesal karena putra dari seorang baron berhasil mengalahkan wakil komandan. Meskipun menang, Rogu yakin bahwa dia telah kehilangan beberapa poin nilai karena nampaknya para penguji lebih menyukai siswa yang berhasil mengalahkan lawan dengan metode tradisional. Sementara itu, di sisi lain, Noise saat ini masih melakukan pertempurannya yang mana nampaknya masih berjalan dengan cukup sengit. Noise saat ini menggunakan gaya pedang kerajaan yang sempurna yang mana benar-benar cocok dengannya. Dalam pertarungan itu, Noise nampak terpojok karena perbedaan pengalaman menggunakan pedang. Namun, karena wakil komandan di sana mulai kehabisan mana, Noise selalu menggunakan kesempatan itu dan lalu berhasil memenangkan pertempuran. Berbeda dengan kemenangan Rogu, setelah kemenangan Noise, dia mendapatkan begitu banyak tepuk tangan. Hal ini sangatlah wajar mengingat status dan gaya bertarung milik Noise. Setelah ujian selesai, para siswa kemudian diizinkan untuk keluar ruangan sambil menunggu hasil dari ujian mereka. Dan tak berselang lama, akhirnya pengumuman mengenai peringkat siswa diumumkan dan dimulai dari kelas S terlebih dahulu. Kepala sekolah kemudian mulai membacakan peringkat dan menyuruh siswa yang dipanggil untuk maju ke depan. Dari jajaran para pelayan, Tart mendapatkan peringkat terbaik dan dia juga secara umum dimasukkan ke dalam kelas S. Dan lalu, pahlawan Epona berada di peringkat 4. Nampaknya, hasil ujian tulisnya yang sangat buruk benar-benar menghambat peringkatnya. Dan untuk peringkat ketiga, diisi oleh Claudia. Dan lalu, secara mengejutkan, Rogu dan Noise berada pada peringkat pertama dan menjadikan mereka berdua sebagai ketua kelas. Rogu sebelumnya tidak mengira bahwa dia akan seimbang dengan Noise karena dia berpikir Noise pasti akan memiliki nilai yang lebih unggul dalam tes pertarungan sebelumnya. Dan meskipun pada akhirnya Rogu akan menjadi menonjol dari siswa lain, namun tujuannya untuk masuk ke kelas yang sama dengan pahlawan akhirnya tercapai. Dan sekarang hanya tinggal menjadi temannya saja. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.